Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Nazmi Laura Fadila, Tridelvi Sensoni, dan Delinda Fadlilah akan menjelaskan laporan hasil observasi kami mengenai kajian manajemen pendidikan terbuka dan jarak jauh di Finnegan School of Distance Education. Materi pertama akan dijelaskan oleh Tridelvi Sensoni. Pada observasi kali ini, kelompok kami mengoperasi Finnegan School of Distance Education. Finnegan School of Distance Education ini merupakan sekolah pendidikan jarak jauh yang mulai beroperasi pada awal tahun ajaran 2019 yang berlokasi di Queanbeyan, NSW, Australia. Sekolah ini merupakan kombinasi dari pusat pendidikan jarak jauh Queanbeyan tingkat dasar dan juga pusat pendidikan jarak jauh Queanbeyan tingkat menengah. Alasan didirikannya Finnegan School of Distance Education ini ialah karena melihat sering adanya keterbatasan ruang dan waktu antara pendidik dan juga peserta didik. Selanjutnya adalah hasil temuan kelompok kami di Finnegan School of Distance Education mengenai manajemennya, yang terdiri dari penerimaan peserta didik, terus ada administrasi guru atau pengajar, ada rentang waktu sekolah, mata pelajaran, pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang pertama ada penerimaan peserta didik. Sekolah ini sangat multikultural, sehingga penerimaan peserta didik tidak dibatasi adanya perbedaan, dan setiap latar belakang budaya dapat mendaftar di sekolah ini. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif secara budaya yang menguntungkan semua siswa. Di sekolah ini, siswa ditekankan untuk memiliki kemampuan berbahasa Inggris, karena nantinya akan dikelompokkan ke dalam kelas tingkat penguasaan bahasa Inggris. Selanjutnya ada guru atau pengajar. Finnegan School of Distance Education ini memiliki 104 staf pengajar setara penuh waktu dan 1.000 pendaftar. Semua guru di sini harus memiliki akreditasi untuk bekerja di sekolah NSW atau layanan anak usia dini berbasis pusat. Finnegan School of Distance Education ini telah dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru pendidikan jarak jauh. Situs utama mencangkup 20 studio pembelajaran web, studio pembelajaran satelit, dan 2 studio produksi video. Setiap guru dilengkapi dengan Microsoft Surface Pro untuk pengiriman pembelajaran langsung dan anotasi digital pekerjaan siswa. Sekolah ini berfokus pada pemanfaatan teknologi terbaru untuk memungkinkan siswa dapat membangun hubungan dengan guru dan rekan mereka yang penting untuk pembelajaran yang sukses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Delinda. Kemudian ada rentang waktu sekolah. Di sini terbagi ke dalam sekolah dasar dan juga sekolah menengah, di mana sekolah dasar dilakukan pada awal tahap atau early stage, yaitu tahap 1 sampai tahap 3. Biasanya peserta didik berumur sekitar 3 sampai 6 tahun. Sedangkan sekolah menengah merupakan sekolah lanjutan yang dilakukan pada tahap 4 sampai tahap 6. Dan peserta didik di sini biasanya berusia antara 7 sampai 12 tahun. Selanjutnya, yaitu mata pelajaran.
Yang pertama yaitu sekolah dasar. Di sini terbagi ke dalam 6 mata pelajaran wajib, yaitu seni kreatif, bahasa Inggris, human society and its environment, yang mempelajari tentang masyarakat, manusia, dan lingkungannya. Kemudian ada pelajaran matematika. Selanjutnya personal development, health, and physical education, di mana siswa belajar tentang pengembangan pribadi, kesehatan, dan pendidikan jasmani, serta mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Sedangkan sekolah menengah mempelajari 8 mata pelajaran wajib yang pada dasarnya sama seperti mata pelajaran di sekolah dasar. Akan tetapi ditambah 2 mata pelajaran wajib lainnya, yaitu ilmu sains dan teknologi and applied studies atau teknologi terapan. Selanjutnya yaitu ada manajemen pembelajaran. Di sini modus pembelajaran menggunakan modus ganda, di mana pembelajaran dilakukan secara online atau sinkronus yang dilakukan setiap akhir pekan pembelajaran, dan asinkronus, yaitu belajar secara mandiri lewat bahan ajar yang telah disiapkan. Dan pembelajaran offline ini dilakukan jika peserta didik ingin mengambil kelas kursus dan konseling kepada instrukturnya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada sumber bahan pelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengunduh sumber pembelajaran dan kegiatan pada website yang telah disediakan. Yang kedua, siswa juga menyelesaikan beberapa kuis yang diberikan oleh instruktur. Yang ketiga, siswa di sini berpartisipasi dalam forum diskusi dan juga wiki. Yang keempat, siswa dapat mengakses podcast pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu siswa melihat atau mempelajari file video pembelajaran dan aplikasi pembelajaran seperti ABC Education, yaitu aplikasi eja bacaan untuk siswa tahap awal, Math6, yaitu aplikasi matematika, Science Apps, dan juga Story Online sebagai literatur siswa. Selanjutnya yaitu manajemen evaluasi. Karena sekolah Finnegan ini merupakan sekolah negeri, sehingga evaluasi mengacu pada penilaian yang ditetapkan oleh New South Wales Education Standards Authority atau biasa disebut NESA, yang merupakan peraturan pemerintah. Di Finnegan ini, tes dilakukan secara online, berupa online reading test, online writing test, online numerasi test, yang biasanya siswa di sini menyelesaikan tugas dan juga tesnya pada akhir pekan pembelajaran dengan mengerjakannya lewat NESA Apps yang sudah disediakan di website. Kemudian, siswa mengunggah file juga tesnya di Moodle yang telah disediakan, dan hasil tes akan diumumkan lewat SMS juga email peserta didik, sehingga orang tua dan murid dapat langsung mengetahuinya. Selanjutnya akan dibahas oleh Laura. Nah, yang selanjutnya pembahasan. Di sini kita akan membahas apakah manajemen di Finnegan School of Distance Education ini berjalan dengan baik. Nah, untuk mengetahui jawabannya, perlu kita ketahui lagi bahwa sebelumnya berdasarkan hasil observasi telah disebutkan bahwa Finnegan School of Distance Education yang didirikan oleh Mr. Finnegan ini merupakan salah satu lembaga pendidikan jarak jauh yang memanfaatkan metode web-based learning. Apa sih web-based learning ini? Web-based learning adalah pembelajaran yang berhubungan dengan materi ajar yang disediakan melalui web browser. Misalnya Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, dan sebagainya. Nah, selain Finnegan ini sebenarnya banyak sekali lembaga yang memanfaatkan dan mengembangkan metode web-based learning ini. Namun mewujudkan ide serta keinginan untuk mengembangkan lembaga yang berbasis web-based learning ini bukanlah sesuatu yang mudah, di mana diperlukan kemampuan dan keterampilan dari lembaga tersebut dalam memanage berbagai sumber daya yang ada. Nah, namun meskipun sulit, Mr. Finnegan ini mampu melakukan manajemennya sangat-sangat baik
Hal ini terbukti saat dirinya berhasil mendirikan serta mempertahankan eksistensi sekolah yang telah dia dirikan sebelum Finnegan, yakni sekolah korespondensi pada tahun 1924, di mana sekolah tersebut merupakan pelopor pertama pendidikan jarak jauh di dunia. Nah, Mr. Finnegan ini tidak kehilangan arah dan telah memperhatikan setiap detail kecil dalam menjalankan fungsi manajemennya. Proses manajemen yang baik dari Mr. Finnegan ini terbukti dari data yang menunjukkan bahwa sekolah pelopor sebelumnya telah menjadi sekolah yang terbesar di dunia dengan siswa 7.460 dari yang sebelumnya hanya sebanyak 2.300. Nah, Mr. Finnegan kemudian mendirikan Finnegan School of Distance Education yang secara khusus manajemennya telah kami bahas sebelumnya, meliputi administrasi siswa, guru, pengadaan informasi dan bahan belajar, modus pelayanan belajar, dan evaluasi. Nah, dan seperti sekolah yang telah ia dirikan sebelumnya, Mr. Finnegan ini sangat-sangat teliti dalam memanage sumber dayanya. Misalnya saja, dia ini menyediakan berbagai aplikasi untuk belajar yang dapat mendukung terjadinya proses belajar mandiri. Karena kan guru tidak bisa standby 24 jam mendampingi si anak tersebut. Yang selanjutnya ada simpulan. Nah, yang ini sudah kita jawab sebelumnya. Yang selanjutnya ada simpulan. Berdasarkan hasil observasi dan kajian yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa Finnegan School of Distance Education telah melakukan manajemen yang baik pada lembaga distance education yang dikelolanya, meliputi administrasi siswa, guru, pengadaan informasi dan bahan belajar, modus pelayanan belajar, dan evaluasi. Jadi secara keseluruhan, manajemen sistem belajar terbuka dan jarak jauh yang dilakukan oleh Mr. Finnegan di Finnegan of Distance Education patut diacungi jempol dan dapat dijadikan acuan oleh lembaga lain yang akan mendirikan pendidikan jarak jauh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.